Selamat sore Bapak Ibu sekalian dan selamat tahun baru. Dan biarlah hari ini kita dipenuhi dengan sukacita karena kita dapat memasuki tahun yang baru. Ingatlah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar dan luar biasa di dalam hidup kita. Sebelum kita mulai, mari kita berdiri bersama-sama. Mungkin bisa bersalam dan mengatakan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Nanti saya minta dengan hormat Bapak Pendeta. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, hari ini kami sangat amat bersyukur. Kami sudah lalui 1 tahun 2022 dan kami masuk hari yang pertama ini di tahun 2023. Kami tahu Tuhan punya rencana secara pribadi buat kami, dan rencanamu indah bagi kami. Rencanamu penuh dengan kebahagiaan. Rencanamu bagi kami penuh dengan pengharapan. Rencanamu penuh dengan sukacita. Oleh sebab itu hari ini kami datang bersyukur. Kami datang memuji Tuhan. Kami datang menyembah Tuhan. Kami datang mengakui bahwa Engkaulah gembala kami di tahun 2023 ini. Hantar kami, bawa kami ke air yang tenang, bawa kami ke rumput yang hijau, bawa kami ke perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan. Kami mau melakukannya bersama dengan Engkau. Pimpinlah langkah kami. Biarkan Engkau menjadi Tuhan di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, Hamba menyerahkan ibadah perdana di tahun 2023 ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara siap untuk memuji Tuhan? Mari angkat hati kita dan katakan, Tuhan yang benar, Kau gunung batuku, Kau keselamatan.
dengan hati yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang benar, yang akan membawa kita masuk di tahun 2023 ini. Dan Dia mengenal hati kita. Haleluya, haleluya. Katakan bersama, Bapa Kau berkenan, seruan hatiku tak pernah Kau lepaskan.
besar, Allah yang dahsyat, Allah yang tidak tertandingi dengan Allah yang lain, Allah yang tidak bisa disamakan dengan Allah yang lain. Engkau perkasa, Engkau mulia, Engkau agung, Engkau Allah mengatasi segala alam. Karenamulah kami ada, karenamulah bumi ini ada, karenamulah kami bernafas, karenamulah bintang-bintang ada, karenamulah langit ada, karenamulah bulan dan matahari ada, karenamulah kami ada sampai hari ini. Terpuji-pujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, hamba mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak dan Ibu. Di Tuhan hari ini kita bisa bersama-sama mengawali di tahun yang baru. Saya senang bisa bersama-sama dengan saudara. Hari ini saya buat sebuah pertanyaan begini. Apa yang harus saudara persiapkan? Saya persiapkan di tahun 2023 ini. Apa yang harus kita persiapkan? Apa yang sungguh-sungguh harus kita persiapkan untuk masuk, menjalani, dan bahkan kita akan mengakhiri di tahun 2023 ke depan. Pertama saya katakan, saudara-saudara, yang pertama yang harus saudara persiapkan adalah hati. Saya katakan persiapkan hati kita. Kalau berbicara tentang hati, pertama itu jangan keraskan hatimu di tahun 2023 ini. Sekali lagi saya katakan, yang perlu dipersiapkan pertama adalah hati kita. Jangan keraskan hatimu di tahun 2023 ini. Kalau saudara baca Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23, dia katakan begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati kita di tahun 2023 ke depan, atau ke 2023 ini saudara. Karena dikatakan dari situ terpancar semua. Dikatakan dari ayat Amsal kita mengetahui bahwa semua itu bermula dari hati. Oleh karena itu, sekali lagi, jangan keraskan hatimu di tahun 2023 dan terus akan berjalan ini saudara-saudaraku. Mengapa? Kalau kita mengeraskan hati kita, pasti kita susah diberkati oleh Tuhan di tahun 2023 ini. Mengapa? Kalau kita tetap mengeraskan hati kita di tahun 2023 ini, kita susah ditolong oleh Tuhan. Kita susah menerima mujizat dari Tuhan di tahun 2023 yang akan terus kita lalui bersama-sama ini. Perhatikan apa yang diajarkan Tuhan Yesus mengenai hati. Di dalam Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-9. Saudara bisa lompat di ayat yang ke-23, saudara-saudara. Jadi Matius pasal 13, ayat 3 sampai dengan ayat 9. Loncat langsung di ayat yang ke-23 dikatakan, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tanah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ayat 9 dikatakan, dengar ini, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat 23 saya lompat, yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti
Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ayat 9 ditutup dengan sebuah pernyataan. Siapa bertelinga malam ini, saudara, hendaklah ia mendengar. Apa yang saudara harus dengar? Jangan keraskan hati kita di tahun 2023. Hanya hati yang mendengar dari perumpamaan Tuhan Yesus, hanya hati yang lembut, hanya hati yang taat, yang diberkati Tuhan, dikatakan 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat di tahun 2023. Sekali lagi saya mau beritahu, hanya hati yang mendengar, hanya hati yang lembut, hanya hati yang taat yang akan berhasil di tahun 2023. Diberkati oleh Tuhan. Apakah saudara diberkati 100 kali lipat? Apakah kita diberkati 60 kali lipat? Apakah kita diberkati 30 kali lipat? Itu tidak penting. Yang penting saudara diberkati di tahun 2023 sampai kita berjalan menyelesaikannya. Sekali lagi, apa yang dipersiapkan di tahun 2023 ini? Hati. Jangan keraskan hati kita. Yang kedua, jangan biarkan hati kita tercemar. Jadi yang menyangkut dengan hati, pertama itu jangan keraskan. Yang kedua, jangan cemarkan. Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat 6 dikatakan, 26 dikatakan. Kitab Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat 26. Kamu akan kuberi hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kita sudah diajarkan berulang-ulang. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, hati kita diubahkan, dikatakan. Sehingga hati yang lama itu diganti menjadi hati yang baru. Jadi hati kita yang ada di dalam gereja ini adalah kita sama-sama memiliki hati yang baru. Hati yang baru inilah di mana Tuhan akan berkarya. Di hati yang baru inilah Tuhan akan menyatakan kemuliaannya di tahun 2023 ini. Oleh sebab itu jangan cemarkan hati yang sudah baru ini. Jangan rusak. Jangan hancurkan. Tidak akan mengalami keberhasilan 2023 ini kalau hati kita cemar, saudara-saudara. Lukas 5 ayat 34, Injil Lukas pasal 5 ayat yang ke-37 maksudnya, dan ayat yang ke-38. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu dikatakan akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong baru pula. Berkat yang baru, pernyataan yang baru, harapan yang baru harus kudu punya wadah yang baru. Wadah yang baru ini adalah hati kita. Tuhan akan menyatakan hal-hal besar, menyatakan hal-hal hebat, menyatakan hal-hal yang luar biasa di tahun 2023 ini. Tapi bagi mereka yang punya hati yang tidak cemar. Yang pertama, jangan keraskan hatimu di tahun 2023. Karena Tuhan akan berbicara lewat hatimu dan menyatakan kemuliaan dan memberkati kita. Dikatakan hati yang tua, hati yang tercemar, hati yang tidak bisa dibentuk, dikatakan ketika diberkati, berkatnya sia-sia karena hancur, dikatakan. Anggurnya tumpah, kantongnya juga sobek. Nggak mungkin
Berkat yang besar dilimpahkan di hati yang tercemar. Perhatikan hati kita di tahun 2023 ini. Di tahun baru ini Tuhan akan menyediakan berkat-berkat baru. Amin saudara. Di dalam hidup saya dan di dalam hidup saudara. Tetapi tidak mungkin ditampung, di kantong, di wadah, di hati yang lama. Atau di hati yang lama, di hati yang cemar. Itu akan terbuang dengan sia-sia. Dalam catatan saya, Tuhan akan dikatakan Tuhan akan mencurahkan anggur baru, anggur yang terbaik di tahun 2023 ini. Tapi pastikan hati kita tidak tercemar. Hati yang tercemar tidak bisa menanggung atau menampung curahan berkat dari Tuhan di tahun 2023 ini. Apa yang dipersiapkan yang kedua? Yang pertama tadi apa? Hati. Yang kedua yang dipersiapkan adalah mental kita. Persiapkan mental kita, saudara. 2023, jaga mentalmu, jaga mental kita agar tetap sehat. Saudara pasti bisa menerawang apa yang mungkin bisa terjadi dalam hidupnya. Persiapkan mental kita. Jaga mental kita agar tetap sehat. Kalau saudara buka Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-52, di sana akan kita temukan, saudara-saudaraku, ada 4 aspek hidup manusia. Di dalam Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-52, ada 4 aspek hidup manusia di sana yang dituliskan. Dan Yesus dikatakan makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, maka makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dari tulisan Lukas kita akan mengetahui bahwa manusia itu terdiri dari 4 aspek. Aspek pertama dikatakan mental. Aspek kedua itu fisik atau tubuh. Saudara bisa lihat, aspek ketiga dikatakan itu kerohanian, spiritual. Dan aspek yang keempat semakin dikatakan disayangi Allah dan juga disayangi oleh manusia. Yaitu aspek hubungan atau sosial kita. Dari Lukas pasal 5, pasal 2, ayat 52 ini. Yang pertama itu dikatakan mental kita harus dijaga. Jaga agar tetap sehat. Kesehatan mental, dalam catatan saya, akan mempengaruhi bagaimana cara berpikir kita di tahun 2023 ini. Kesehatan mental kita akan mempengaruhi cara kita merasakan, cara kita berperilaku di tahun 2023. Kesehatan mental akan menolong kita mengatasi stres kita. Kesehatan mental kita akan menolong kita mengatasi segala tantangan yang ada di tahun 2023 ini. Kesehatan mental kita akan menolong kita bisa membangun hubungan sosial kita dengan baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang sehat mentalnya di tahun 2023 akan memiliki rasa puas, rasa senang, rasa bersyukur. Walaupun yang dia miliki, yang dia dapatkan tidak sebanyak orang lain. Jadi jaga mental kita. Sehat, kalau nggak sehat, saudara-saudaraku, ketika saudara melihat apa yang didapatkan oleh orang lain lebih besar, lebih banyak daripada yang kita dapatkan, kita marah, kita kesel, kita stres. Apalagi dia kerjaannya tidak lebih banyak, tidak lebih besar, tidak lebih berat daripada saudara, tapi hasilnya malah justru dia yang mendapatkan lebih banyak. Tapi dengar ini baik-baik. Kalau saudara nggak jaga mental, tetap sehat, saudara akan menjadi salah satu orang-orang yang stres,
di tahun 2023. Orang yang sehat mentalnya di tahun 2023 akan memiliki semangat hidup. Jadi kalau sehat mentalnya pasti semangat hidupnya kuat. Semangat hidupnya dahsyat. Kita nggak tahu, saudara-saudara. Saya juga nggak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi saya sedang memberitahukan apapun yang terjadi di depan kita. Kalau hati kita sehat, kalau mental kita sehat, monggo kita pasti bisa jalan. Pasti kita bisa bertahan. Lihat kalau sudah nggak sehat mental. Orang yang sehat mentalnya, saya katakan, akan memiliki semangat juang, akan memiliki tujuan hidup. Mental yang sehat akan menolong kita menyadari bahwa masalah dan kegagalan akan selalu datang dan pergi. Mental kita kalau sehat, dengar ini baik-baik. Kegagalan, keberhasilan selalu datang dan pergi. Ketika engkau gagal ngomong, pasti suatu saat dia akan pergi. Kegagalan dan keberhasilan, kalau mentalnya sehat, bisa melihat itu sesuatu yang biasa. Tapi ketika saudara gagal, mental kita rusak, mental kita ambruk, kita menjadi orang-orang yang marah, orang-orang yang gak bisa berjuang, orang-orang yang gak bisa melakukan apa-apa. Justru kita akan menjadi OGD, orang gila baru. Saudara lihat, ini sedang saya persiapkan saudara supaya mantap. Lihat nih, Pengkhotbah pasal 9 ayat 11 mengatakan, lihat nih, Pengkhotbah pasal 9 ayat 11. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Kita Pengkhotbah pasal 9 ayat 11. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk orang yang cerdik. Cendikia, karena waktu dan nasib dialami semua orang. Saudara tahu dikatakan, baik kita seorang yang cepat, dikatakan unggul, kuat, berhikmat, kaya, cerdas, punya karunia, sama-sama itu nasib. Saudara, nasib ini bukan seperti yang dipahami oleh orang-orang di luar sana. Kalau orang luar itu mengatakan nasib itu, ya kalau saya cerai, itu udah nasib saya, udah diatur dari sononya. Enggak, saudara-saudaraku, cerai kok diatur. Jahat banget sih Tuhan. Bukan. Tapi dikatakan, artinya gagal dan berhasil itu kadang silih berganti datang. Jangan kalau ketika berhasil, wah luar biasa. Tapi ketika gagal, saudara luar biasa, anehnya maksudnya gitu. Kenapa? Ayub pasal 5 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat ke-8 dikatakan, karena bukan dari debu terbit bencana. Dengar gini baik. Ayat 6 dikatakan dari Ayub pasal 5, karena bukan dari debu terbit bencana, dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya, seperti bunga api berjolak tinggi dikatakan. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku mengadukan perkara. Artinya dikatakan, ketika saudara berhasil, tetap saudara fokusnya sama Tuhan. Ketika saudara gagal, tetap fokusnya sama Tuhan. Karena dikatakan persoalan, masalah, kesusahan, bencana itu bukan datang dari debu, bukan datang dari tanah. Kadang itu datang dari orang lain, kadang itu datang dari diri kita sendiri, kadang itu datang dari anak kita, kadang itu datang dari orang tua, kadang itu datang
yang membuat masalah, bencana, kegagalan, atau keberhasilan dalam hidup kita, tetaplah fokus sama Tuhan. Ayub mengatakan, tetapi aku, ayat 8, tentu aku akan mencari Allah, siapapun penyebabnya. Yang membuat masalah, yang mengakibatkan persoalan datang, menimpa hidup kita. Siapapun dikatakan, aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku mengadukan perkara. Bagaimana cara menjaga kesehatan mental kita? Dari Ayub pasal 5 ayat 8 dikatakan, tetap fokus sama Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Ini rahasia sekaligus prinsipnya dari Bapak Ayub. Saudara tahulah persoalan yang dihadapi Ayub. Yang kedua, bagaimana cara menjaga kesehatan mental kita? Yang kedua, ini prinsipnya Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Selalu isi kepala kita, selalu isi pikiran kita dengan hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, hal-hal yang adil, hal-hal yang suci, hal-hal yang manis, hal-hal yang sedap didengar, hal-hal yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Jangan isi pikiran kita dengan hal-hal yang jahat di tahun 2023 ini. Jangan isi pikiran-pikiran kita dengan hal-hal yang negatif. Jangan isi pikiran kita dengan hal-hal yang menakutkan, yang membuat saudara frustasi. Tapi isi otak kita dengan hal-hal yang suci, hal yang benar dikatakan, hal yang adil, hal yang manis, hal yang sedap didengar. Yang ketiga, terakhir, apa yang perlu kita persiapkan? Yang pertama tadi, hati kita, jangan cemari. Yang kedua dikatakan, jaga mental kita tetap sehat. Yang terakhir, apa yang perlu dipersiapkan? Iman kita. Yesus mengatakan ketika dia datang ke bumi ini kali yang kedua, yang pertama yang dia mau lihat adalah iman. Apakah ketika aku datang, dikatakan, masih kudapatikan iman di antara orang-orang ini? Yang pertama itu dia lihat iman. Seandainya Tuhan Yesus datang kali yang kedua di tahun 2023 ini, dia tidak akan pernah melihat hartamu. Dia tidak akan pernah masuk ke kamarmu, ke tempat simpanan emasmu, permatamu. Tapi yang pertama dia lihat iman. Artinya 2023 ini, seandainya Tuhan Yesus datang, kita sudah persiapkan bahwa kita memiliki iman di dalam Dia. Perkuat iman kita. Menurut KBBI maksudnya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, iman adalah kepercayaan, keyakinan. Yakin, saudara-saudara, itu adalah sesuatu yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Keyakinannya, dia mau mati dengan apa yang dia yakini. Makanya orang-orang yang bunuh diri itu kayak gitu, bom bunuh diri. Keyakinan. Kalau dia yakin, walaupun itu hitam, walaupun itu nggak berkenan, nggak makna, tapi keyakinan itu membuat dia melakukan hal-hal yang berani. Itu keyakinan dalam Kamus Besar. Keyakinan kepada Allah. Jadi ada subjeknya, objeknya maksudnya, yang harus disertai dengan ketaatan, disertai dengan kepercayaan, keteguhan kepada Allah. Jadi kepercayaan dan keyakinan itu nggak perlu sebenarnya mempertanyakan Yesus itu Tuhan, nggak usah tanya lagi. Itu kita yakin, percaya, udah mati kita demi bahwa Yesus adalah Tuhan. Udah selesai, biarkan kita mati. Gitu loh. Orang orang mau mati, bom bunuh diri yang kemarin di situ itu foto-fotonya, ininya lepas, hilang, wajahnya sih masih bagus, kinclong, tapi mereka mau mati dengan apa yang diyakini. Hanya ingin apa? Disandingkan 7 bidadari.
kecil banget ya. Kenapa mereka nggak? Ya di dunia banyak, bukan hanya bidadari. Padahal saudara, bidadari yang turun dari langit itu apa? Lucifer yang dilempar sama Tuhan. Iblis. Makanya jangan mau kau bidadariku seperti yang turun dari langit. Iya, itu Lucifer, saudara-saudara, yang dibuang dari langit, dari sorga ke bumi. Itu Lucifer. Jangan yakini bahwa kamu bidadari. Kamu ini lebih daripada bidadari. Kalau cewek, lebih daripada bidadari. Amin. Ya, cewek-cewek gak mau lebih, gak usah. Jadi objek iman itu fokus pada Kristus, bukan pada diri sendiri. Tahun 2023 ini, dengarkan ini baik-baik. Fokus objek iman kita, fokus pada Tuhan. Apapun resikonya, apapun tantangannya, apapun perkaranya, fokus saja, fokus. Catat ini baik-baik. Fokus saya sama Tuhan. Gak usah tanya-tanya lagi, jangan telepon pakaiannya di ngomong, pakaiannya di gimana ini? Fokus sama Tuhan. Ada masalah pekerjaan, fokus sama Tuhan. Ada masalah terhadap bisnismu, daganganmu, fokus sama Tuhan. Dia pembelamu. Bukankah di hari Kamis kemarin saya ngomong bahwa Tuhanlah yang berjalan di depan kita. Dia yang janji, bukan saya. Dia katakan, sekali-sekali aku tidak pernah tinggalkan engkau. Tidak pernah buat engkau sendiri. Kalau dia berjalan di depan kita, artinya dia yang tahu apa yang di depan. Sok siapa yang duluan tahu, yang di depan atau belakang? Pasti yang di depan. Artinya kalau saya bisa mau melanjutkan perjalanan saya, yang di depanlah mempersiapkan jalan saya. Fokus sama Tuhan Yesus. Jangan yang lain. Jangan yang lain. Dengar sekali lagi. Fokus sama Tuhan Yesus. Itu objek di tahun 2023. Fokus sama Tuhan Yesus. Nggak usah tanyakan apakah Tuhan baik-baik. Nggak usah, saudara-saudara. Itu dipertanyakan. Awal kita bertobat boleh dipertanyakan. Apakah Tuhan pelihara saya? Pasti. Nggak usah tanyakan. Waktu kita belum terima Yesus, mau masuk terima Yesus, boleh dipertanyakan. Sekarang masih dipertanyakan. Apakah Yesus mau menyembuhkan sakit saya? Mau. Dia lebih ingin engkau sembuh daripada dirimu sendiri. Mau, saudara. Apakah pakaiannya di Tuhan tahu di mana jodohku? Dia tahu. Orang kamu nggak nyari, dulu dia suruh. Tahu, saudara. Jangan suruh dia nyari. Nanti dikasih kepalanya 2, karena dia nyari kamu marah. Carilah, tapi minta sama Tuhan. Baca buku saya. 2023 harus berjalan dan hidup dalam iman. Berjalan dan hidup dalam iman. Ayo kita katakan, berjalan dan hidup dalam iman. Berjalan dan hidup dalam iman. 2023 berjalan dan hidup dalam iman. 2023 berjalan dan hidup dalam iman. Selesai. Ini yang mau saudara dengar dan Tuhan mau sampaikan. Pertama apa? Jaga hati. Yang kedua, pastikan mentalmu sehat. Yang ketiga, milikilah iman di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersama. Refnya sekali lagi, saudara. Saya mau berdoa, saudara. Boleh engkau mengangkat tanganmu hari ini? Aku berserah cara terbaik di tahun 2023 ini adalah engkau mengaku bahwa engkau harus menyerahkan hidup. Berserahlah kepada Dia. Haleluya. Aku berserah. Bolehkah engkau mengangkat tanganmu pada Yesus Juru Selamat?
berserah kepada Tuhan. Sekali lagi, kalau engkau ingin tidak menyerah di tahun 2023, cepat-cepatlah berserah kepada Tuhan. Bapak, hari ini kami akan meninggalkan tempat ini. Besok kami kembali melanjutkan segala aktivitas kami. Terima kasih untuk firman bahwa sepanjang 2023 ini kami mempersiapkan hati kami, memastikan mental kami sehat, dan memastikan iman kami kuat di dalam Tuhan. Hari ini kami akan pulang. Kami akan membawa persembahan kami. Kami akan membawa persepuluhan kami. Kalau hari ini ada hamba-hambamu, ada umatmu yang ingin membawa persembahan buah sulung mereka, sebagai yang pertama di tahun yang baru, di tanggal yang pertama, biarkan berkat Tuhan di atas mereka. Saudara-saudaraku, angkatlah semua persembahan, persepuluhan buat sulungmu di hadapan Tuhan. Taruh berkatmu di atas seluruh persembahan, persepuluhan dan buah sulung mereka. Biarkan lewat persembahan, persepuluhan dan buah sulung, seperti benih yang kami tanam, dan kami akan menuai 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Yang pasti kami akan menuai berlipat-lipat. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami siap menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai engkau 2023 ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan